percaya sama namanya Tuhan gitu. Sampai-sampai aku dibilang, sampai-sampai aku bilang sama emakku, aku nggak mau aku sholat sebelum nampak aku Tuhan itu depan mataku, bilang kayak gitu sama emak. Sampai-sampai ditampar aku sama ayahku. Iya, memang betul nih. Ini nggak, bukan dusta ini omong gitu. Sampai-sampai aku ditampar sama ayahku. Sampai-sampai itu di depan, waktu ada geluduk gitu depan apa itu, jangan ngomong-ngomong mati, nanti betul kau mati baru tahu. Aku bilang, nah cabut nyawa aku. Bilang kayak gitu depan rumah itu. Terus aku bilang sama emakku, tengok ya, aku berdoa minta mati. Kalau seandainya aku nggak mati, berarti itu hoak itu omongannya kayak gitu, aku bilang. Ya udah, aku berdoa minta mati, buktinya mak sampai sekarang belum matinya aku, mak, aku bilang gitu sama mak. Mana Tuhan itu gitu. Pernah aku bilang gitu sama makku. Jadi kawan-kawan aku dulu tuh sholat, aku nggak sholat. Nggak sholat aku. Ya kawan-kawan aku ke gereja, aku ikut ke gereja nih. Kawan-kawan aku ke masjid, aku ngawan nih kawan aku ke masjid. Nggak percaya sama nama Tuhan belum. Jadi kalau ada orang yang ngomong aku nggak percaya sama Tuhan, masih ada di hati kecilnya itu ngomong aku nggak percaya sama Tuhan, itu udah aku alami 7 tahun, waktu umur aku 7 tahun gitu. Udah aku alami itu. Jadi prosesnya lain ya kan, prosesnya nih, kenapa kok bisa aku berpikir ke situ gitu kan. Jadi gini, aku nggak percaya sama Tuhan, aku nggak mau sholat. Aku nggak mau sholat, memang sama sekali aku nggak mau sholat, karena aku nggak akan percaya sama Tuhan. Bagus aku nyembah patung, nampak terus patung itu. Bagus aku nyembah salib, nampak terus salib itu. Apa ya, aku nyembah yang ada. Ya kalau betul Tuhan itu ada, kalau nggak ada kan sia-sia aku sholat selama aku di dunia itu. Betul nggak? Karena kita ngomong ke hati kecil ini, gak usah pala pakai omong-omongan munafik, betul nggak? Gak usah pala kita ngomong apa. Kalau kita tanyakan semua manusia, orang itu omongan aja, aku percaya sama Tuhan. Sebenarnya hati kecil dia itu masih tanda tanya itu. Betul nggak Tuhan ini ada? Palingnya dunia ini tercipta sendiri gitu. Nggak usah lah aku mikir-mikir ke situ, kurang kerjaan kali. Betul nggak? Om aja pasti kayak gitu. Nggak mungkin nggak. Aku dulu kayak gitu, tapi itu udah pemikiran aku waktu umur aku 7 tahun itu udah lewat dulu gitu. Waktu aku berpikir umur 7 tahun itu. Kalau ngomongkan Tuhan itu nggak ada. Jadi dulu ada namanya kayak Sarman, orang kampung kami. Dia tuh kan tukang nanam jagung ya kan. Nah, dia tuh guru ngaji. Jadi waktu aku guru ngaji gitu kan, jadi pas aku mau pulang, dia mau sholat isya, aku kan numpang sama dia naik kereta legenda gitu. Pak, aku bilangnya Pak kan, Pak, manalah Tuhan itu katanya, pulang itu kan. Kenapa lah Tuhan itu nggak ada? Kalau seandainya Tuhan itu benar, kalau seandainya agama Islam itu benar, kenapa nggak Tuhan itu buat semua manusia beragama Islam gitu? Kenapa harus bermacam-macam gitu? Contohnya lah, orang-orang kafir itu. Sebelum Tuhan menciptakan orang kafir, Tuhan udah tahu kalau orang kafir itu akan kafir gitu. Dari kenapa juga tetap diciptakan gitu? Tuhan itu memang ketahui, betul nggak? Contohnya seperti Albert Einstein ngebom kota Hiroshima misalnya. Lah sebelum Tuhan menciptakan Albert Einstein, Tuhan juga udah tahu lah Albert Einstein akan ngebom kota Hiroshima gitu. Betul nggak? Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan dia? Lah karena Tuhan maha mengetahui. Jadi siapa mungkin salahkan? Kesalahan Albert Einstein? Ya nggak salahkan siapa yang menciptakan Albert Einstein. Betul nggak? Jadi kalau dibilang Tuhan tuh marah karena Albert Einstein telah mengebom kota Hiroshima, loh, Tuhan tuh udah tahu kalau Albert Einstein itu mau ngebom kota Hiroshima, tapi kenapa tetap diciptakan Albert Einstein? Yang salah siapa? Yang salah bukan Albert Einstein. Yang salah kenapa kok Albert Einstein diciptakan sama Yang Maha Kuasa? Gitu. Jadi gitulah aku ngomongnya gitu ya kan. Jadi blokinya di luar kaget. Jadi aku tanya gitu, analah Tuhan itu. Jadi besoknya aku itu dibawa sama dia ke ladang jagung, mau ngaji nih. Kayak Sarman ini belakang rumah. Jadi memang setiap hari aku memang dibawa di rumahnya itu, karena di rumahnya itu ada sumur bor. Dulu kan air susah, harus ke sungai lagi jauh. Jadi kan ada di sumur bor, dia punya sumur bor. Jadi ke jagung lah. Ayo, mana ke ladang jagung, kami bilang gitu kan. Ya namanya ya ikut-ikut aja, karena memang anak-anak mau pingin makan jagungnya kan, sekalian orang dia ada ladang jagungnya. Suruhnya pegang cangkul, duduk lah kami di cangkul ladang itu. Terus dibilang dia kayak gini, kok coba kau tengok daun itu kenapa goyang gitu. Dibilangnya gitu kan. Ya daun itu goyang ya karena angin lah. Iya kan. Kau tahu dari mana kalau yang goyangkan itu angin, sedangkan kau aja nggak nampak bentuknya angin gitu? Apa yang membuat kau yakin kalau yang goyangkan itu angin?
Sedangkan angin aja kok nggak nampak gitu. Apa yang buat om yakin kalau yang goyangkan daun itu angin, sedangkan kita aja nggak nampak bentuknya angin? Oh, angin itu kena terasa. Ya mana bentuknya? Mbak tunjukkan, kata Cek Sarman ini, Pak Sarman ini. Mbak, kau taruh di tangan aku angin itu. Ada nggak gitu? Nggak taruh tangan aku. Itu angin itu. Jadi kalau kau berpikir seperti Tuhan itu, kau itu udah gila gitu. Nggak akan ada jawabannya gitu. Jadi kalau kita tanya siapa itu Tuhan, nggak akan ada jawabannya. Yang ada jawabannya itu apa itu Tuhan, itu baru ada jawabannya. Tapi kalau ditanya siapa itu Tuhan, nggak ada jawabannya. Sampai mampus semua kita nyariin siapa itu Tuhan, nggak ada, kan ada jawabannya. Jawabannya yang ada jawabannya itu apa itu Tuhan. Gitu. Kalau kita tanya siapa Tuhan, nggak ada jawabannya. Siapa yang Tuhan? Orang nggak ada yang mengakui. Angin itu angin yang jelas-jelas terasa. Kenapa nggak bisa ditengok gitu? Contohnya kita tahu itu daun itu goyang kena angin gitu. Betul nggak? Daun itu goyang kena angin. Kita yakin dari mana kalau yang goyangkan itu angin, sedangkan om nggak nampak nama angin. Contoh, aku ambil rokok om, ya kan? Aku ambil rokok. Om yakin nggak kalau yang ambil rokok om itu aku? Yakin. Kenapa? Karena om nampak sendiri. Aku ngambil rokok om. Aku gerakkan rokok om ini. Aku gerakkan rokok om. Om yakin kalau yang gerakkan om pasti yakin kalau yang gerakkan rokok om ini aku. Karena om nampak tanganku. Lah, angin. Daun itu gerak. Kenapa om bisa yakin kalau yang gerakkan itu angin? Badan angin itu nggak nampak gitu. Ya karena angin itu terasa gitu. Betul nggak? Tapi kenapa bisa manusia bisa dia merasakan Tuhan, tapi nggak bisa dia nggak yakin gitu? Kok kayak gitu ya? Gitu. Contohnya, pernah nggak terpikir ke situ? Jadi kadang-kadang kita ini memikirkan hidup ini kok penuh misteri gitu ya kan? Betul nggak? Rasanya kayak gitu nggak? Penuh misteri nggak hidup ini rasanya? Karena gini kita lah kan, oke lah. Seandainya lah aku ini hidup ya kan, terus udah habis itu aku mati gitu, terus masuk neraka misalnya, terus kalau udah masuk neraka ya udah ngerasain sakit, habis itu macam mana? Ya udah kalau udah masuk neraka ya udah masuk neraka, ngerasain sakit, nangis soal neraka, kesakitan, terus ya macam mana? Udah kan selesai. Jadi kalau hidupannya seperti itu kan hina kali hidup itu, betul nggak? Jadi sebenarnya hidupnya apa sih sebenarnya? Oke, nanti udah hidup kita akan dibangkitkan, ada roh kita kan, kita tinggal jadi roh, terus roh kita tuh masuk neraka misalnya. Terus kalau kita udah masuk neraka ya udah apa? Kalau tuh seandainya iya nanti kok akan kesakitan, kok akan jerit-jerit minta ampun kepada Yang Maha Kasih. Ya kalau udah minta ampun akan apa? Ya udah. Kalau udah minta ampun jerit-jerit kesakitan ya udah kan? Nah, itulah pemikiran yang di pikiran hati kecil orang-orang itu buat jadi gak beriman. Kenapa? Karena dia mencari tahu siapa itu Tuhan. Kalau coba yang ditanamkan di hatinya itu apa itu Tuhan, mungkin dia bisa merasakan itu gitu. Betul nggak? Balik lagi contoh masalah perang. Contohnya begini. Allah itu